Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Gini, pembahasan kita hari ini bakal bener-bener ngerombak atau bahkan menjungkir balikan apa yang mungkin selama ini kita pahami soal gimana Islam itu sebenarnya mengakar dan mekar di Nusantara. Kita nggak cuma ngomongin sejarah standar ya, kita bakal ngupas tuntas sebuah transformasi yang luar biasa banget dari para pencari kedamaian spiritual berubah wujud jadi kekuatan militer yang paling bikin keder para penjajah. Penasaran kan? Nah, mari kita mulai dengan sedikit menantang apa yang sering banget kita pelajari di buku pelajaran sejarah sekolah. Kalau saya tanya nih ke kalian, siapa sih sebenarnya agen utama di balik penyebaran Islam di Nusantara? Apa jawaban pertama yang terlintas di kepala? Pasti pedagang kan? Saudagar dari negeri seberang? Tahan dulu jawaban itu, karena kita bakal ngelihat fakta yang jauh-jauh lebih mengejutkan. Oke, kita bedah sedikit ya. Selama ini kita sering banget dicekokin sama teori Gujarat, teori Mekah, Persia, dan China. Semuanya, coba perhatiin, selalu menitik beratkan pada peran para pedagang. Tapi tunggu dulu, di tahun 1961 ada seorang akademisi bernama Anthony H. Jones yang ngenalin apa yang disebut teori Sufi. Risetnya ngebuktiin kalau agen Islamisasi yang paling berjasa, yang benar-benar jadi mesin penggeraknya, itu ternyata bukan sekedar pedagang, melainkan kaum Sufi. Mistikus-mistikus inilah yang sukses bikin penduduk lokal rela menukar kepercayaan lama mereka. Kok bisa? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Untuk ngebedah ini semua, agenda kita hari ini punya 5 poin utama. Pertama, jejak awal Sufisme Nusantara. Kedua, falsafi versus akhlaki. Ketiga, transformasi organisasi tarekat. Keempat, perlawanan terhadap kolonialisme. Dan kelima, etika religius masa kini. Kita jalan sekarang ya. Masuk ke bagian pertama kita, jejak awal Sufisme Nusantara. Dan bagaimana mereka membangun jembatan budaya. Kalau kita lihat lini masanya, ini dimulai dari abad ke-13, waktu Syekh Abdullah menyebarkan Islam di Kedah. Terus berlanjut ke Syekh Syafiuddin di Patani sekitar tahun 1400, sampai kedatangan Syekh Abu Al-Khair di Aceh pada tahun 1582. Kalian lihat nggak benang merahnya apa? Jadi gini, para sufi awal ini pinter banget. Mereka menyajikan Islam dengan kemasan yang super atraktif. Waktu itu, Nusantara kan kental banget sama tradisi mistik, Hindu, dan Buddha. Nah, alih-alih menghancurkan tradisi lokal, para sufi ini justru membungkus ajaran Islam biar selaras sama budaya spiritual yang udah ada. Buat masyarakat pribumi waktu itu, ajaran baru ini nggak terasa kayak ancaman asing, tapi lebih kayak kelanjutan dari spiritualitas mereka sendiri. Wah, ini sih strategi adaptasi yang benar-benar brilian. Lanjut ke bagian kedua, falsafi versus akhlaki, sebuah perpecahan internal. Seiring berjalannya waktu, gerakan yang makin besar ini mulai terbelah jadi dua kutub utama. Di satu sisi, ada tasawuf falsasi. Ini alirannya lumayan rumit, filosofis banget, dan berpusat pada konsep kayak wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Tokoh-tokohnya, sebut saja Hamzah Fansuri di Sumatera atau Syekh Siti Jenar di Jawa, itu sering banget memicu kontroversi. Kenapa? Karena ajarannya sering dianggap terlalu radikal buat masyarakat awam. Bahkan sampai ada yang berujung pada hukuman mati loh. Di sisi lain, kita punya tasawuf akhlaki. Nah, ini jauh lebih praktis. Fokusnya lebih ke perbaikan moral, ibadah sehari-hari, dan sangat sejalan sama ajaran Sunni arus utama, ngikutin jejak Imam Al-Ghazali. Ketegangan antara pemikir filosofis yang agak kontroversial nih, dengan para pemimpin moral yang lebih membumi, benar-benar mewarnai dinamika sejarah kita. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, transformasi organisasi tarekat menjadi gerakan massa. Nah, titik baliknya ada di sini. Sosiolog G. Spencer Trimingham memecah evolusi ini jadi 3 tahapan yang sangat logis. Awalnya mereka itu cuma di tahap hankah, cuma sekelompok kecil mistikus yang hidup sederhana dan nyepi bareng di pondokan komunal. Tapi begitu pengikutnya makin membludak, mereka butuh metode yang lebih jelas. Masuklah ke tahap kedua, tarikah, di mana ajarannya mulai distrukturkan. Dan boom, masuk abad ke-15 meledaklah tahap taifah. Di tahap ini, tarekat itu bukan cuma sekumpulan orang berzikir lagi. Mereka menjelma jadi sebuah organisasi massa raksasa dengan hierarki yang super disiplin plus pengikut awam yang sangat militan. Transformasi struktural inilah yang sebenarnya lagi nyiapin panggung buat fase sejarah Nusantara yang paling berdarah. Dan itu membawa kita ke bagian keempat, perlawanan terhadap kolonialisme. Dari mistik ke militan.
Siapa sangka coba, pemberontakan bersenjata paling masif ngelawan penjajah Belanda itu ternyata bukan perlawanan petani acak. Sama sekali bukan. Itu adalah operasi militer Sufi yang luar biasa terkoordinasi. Bayangin aja, di Palembang tahun 1819, ada tarekat Samaniyah di bawah komando Syekh Abdus Samad yang sukses mukul mundur gempuran Belanda di Perang Menteng. Terus di Jawa, perang di Ponorogo yang bikin kerajaan Belanda nyaris bangkrut itu dipimpin langsung sama penganut tarekat Qadiriyah. Jaringan massa yang awalnya cuma dibangun buat ngumpul dan zikir, dengan sangat mengejutkan berubah total jadi jejaring logistik dan prajurit tempur yang mematikan. Biar nggak dikira cuma ngada-ngada, mari kita lihat bukti akademisnya. Ada dokumen riset dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang khusus ngebedah sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari. Dari riset ini kita jadi tahu, Syekh Yusuf yang notabene adalah seorang guru besar tarekat Kholwatiyah, itu secara fisik memimpin 5.000 pasukan tempur, termasuk 1.000 kesatria pilihan dari Makassar, yang didatangkan khusus buat ngobarin perang habis-habisan lawan VOC di Banten. Coba bayangin, seorang pemimpin spiritual yang dihormati turun langsung ke medan tempur bawa senjata. Ini benar-benar fakta sejarah yang bikin merinding. Masuk ke bagian terakhir kita, etika religius masa kini, kompas moral modern. Syekh Yusuf, panglima perang yang barusan kita bahas kegarangannya tadi, ternyata ninggalin sebuah pesan yang maknanya dalam banget. Beliau bilang, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Gila ya, ini transisi yang indah banget. Dari brutalnya medan perang, nilai tasawuf tiba-tiba narik kita balik ke dalam diri kita sendiri. Ngingetin soal pentingnya kerendahan hati yang mutlak dan ngebangun karakter personal. Jujur aja, petua ini ibarat tamparan keras buat budaya pamer atau flexing yang gampang banget kita temuin di era media sosial zaman sekarang. Terus, gimana sih nilai-nilai itu dipraktikkan hari ini? Jawabannya ada lewat sebuah metode yang namanya suluk. Jangan salah paham ya, ini bukan sekedar meditasi santai sambil merem. Suluk ini ibarat bootcamp spiritual yang lumayan ekstrim. Bayangin, selama 10 hari penuh, pesertanya benar-benar narik diri dari hiruk-pikuk dunia. Mereka puasa, ngebatasin bicara, dan zikir intensif sampai ribuan kali sehari. Kenapa latihan seberat ini masih laku keras dan dijalanin sama banyak penganut tarekat di Indonesia sampai detik ini? Targetnya jelas banget, buat nempa mental, ngeredam ego, dan ngebangun fondasi moral yang sekuat baja. Pertanyaannya, kenapa pelatihan sekeras suluk ini justru makin relevan buat kita sekarang? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Ini adalah obat penawar buat penyakit alienasi modern. Kita kan sekarang hidup di dunia yang serba ngebut, hiperglobalisasi, dan serba digital. Tapi paradoksnya, justru kemajuan yang serba instan ini sering bikin manusia ngerasa makin terasing, gampang stres, dan kosong di dalam. Nah, tasawuf masa kini, melalui tarekatnya, nawarin semacam jangkar spiritual buat kita. Yang ngasih kedalaman makna pas kita lagi tenggelam di tengah kedangkalan materi, dan mengembalikan lagi keutuhan diri kita yang sering banget terpecah belah sama tuntutan zaman modern. Sebagai penutup dari paparan kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama sebuah pemikiran yang cukup provokatif nih. Sejarah kan udah ngebuktiin ya kalau kekuatan organisasi dan spiritualitas sufi pada masa lalu itu terbukti sukses matahin belenggu imperialisme dan ngusir penjajah fisik dari tanah Nusantara. Pertanyaannya hari ini adalah, mampukah ketahanan spiritual dan kedalaman moral yang sama nyelamatin kita dari penjara pikiran, kecemasan, dan keterasingan di dunia modern kita sendiri? Sesuatu yang pastinya layak banget buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai habis dan sampai jumpa di eksplorasi seru berikutnya.